Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda semua yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai hater. Ya, hater. Atau dengan kata lain pembenci gitu ya. Ya, kata hater itu bisa dipakai oleh contoh mereka yang bermain aplikasi money game seperti VTube. Lah iya, Pak Tonggam yang bilang, malah Pak Tonggam lebih tegas bilangnya VTube adalah money game, bukan money game lah. Lebih tepatnya dia bilang multi level tipu menipu. Kata Pak Tonggam. Silakan cek podcastnya menjelang akhir Februari di channel Kemkominfo. Oke? Jadi boleh saja orang-orang misal seperti saya membenci permainan tadi multi level tipu menipu atau money game karena merugikan banyak orang. Boleh dong. Atau misalnya saya membenci penjualan narkoba. Boleh dong. Saya membenci perilaku orang yang tidak patuh terhadap protokol kesehatan misalnya. Sehingga membuat penyebaran virus corona itu semakin menggila seperti di India misalnya. Boleh. Boleh saya membenci perilaku, saya membenci money game gitu. Boleh. Boleh. Tetapi pada prinsipnya kita sesama manusia tidak boleh membenci orangnya. Kita hanya boleh membenci perilakunya. Oke? Perilakunya. Atau sesuatu benda atau suatu kegiatan yang secara hukum norma-norma moral gitu ya salah. Boleh kita benci. Nggak salah. Tapi yang salah adalah kita kalau membenci seseorang. Boleh saja dia melakukan sesuatu yang jahat, yang buruk gitu ya. Tapi yang kita benci adalah perilakunya, bukan orangnya. Oke, untuk itu kita belajar dari seorang pemain sepak bola yang menurut saya harusnya cukup dikenal, bahkan dikenal lah oleh orang-orang yang memang menyukai sepak bola, yaitu Ibrahimovic. Yang lebih akrab disebut Ibra. Oke, nah kita lihat di videonya nanti ya, karena ada yang menarik di di kehidupan Ibra yang diwawancarai oleh wartawan. Ya, nanti kita akan lihat wawancara seorang wartawan terhadap Ibra. Ya, di situ kita bisa banyak belajar bagaimana seorang pemain sepak bola ya seperti Ibra gitu ya berpendapat mengenai hater, ya kan? Karena kenapa? Ibra ini sebagai sosok yang menurut saya kontroversi. Kenapa? Begini, jika Messi di permainan sepak bola dianggap sebagai anak manis gitu ya, orangnya tidak pernah kasar ya, permainannya bagus dan segala macam. Ya cukup santun lah kalau di lapangan, sebut saja begitu. Malah kadang sering dia di-tackle oleh lawannya. Beda dengan Ibrahimovic atau Ibra ini. Dia dikenal sebagai tanda kutip ya, anak nakal yang penuh kontroversi. Coba aja Anda nonton pertandingan yang ada Ibra di dalamnya, ya kan? Nah, di sini Ibra tercatat sebagai pemain sepak bola yang pemberang, kasar, dan sering dapat kartu kuning bahkan kartu merah sampai dia dikeluarkan dari lapangan. Selain dia memiliki tendangan-tendangan yang cakep, yang manis, yang luar biasa dan sering menggetarkan jala gawang lawannya. Oke? Nah, Ibra ini mempunyai ayah dari Bosnia dan ibu dari Kroasia, tapi dia lahir di Swedia. Oke? Nah,
Ibra pernah menyatakan bahwa dia tidak perlu trofi atau piala untuk menyatakan bahwa dirinya adalah yang terbaik. Bagi sebagian orang mungkin pernyataan ini dianggap sebagai sombong atau arogan. Ya, memang ada cap seperti itu yang melekat kepada Ibra. Nanti kita akan lihat lagi. Ibra juga pernah mengatakan bahwa jangan pernah menilai orang, ya kan, jika Anda tidak benar-benar mengenal orang yang Anda nilai. Contoh, Anda nggak bisa gitu cuma nilai saya berdasarkan video-video di channel saya yang sering saya tayangkan. Oke, nggak bisa. Anda harus kenal saya dulu, baru tahu, wah si Chandra itu sepertinya itu loh, gitu. Tidak hanya lihat dari satu sisi. Itu satu. Betul Ibra, saya setuju. Ya kan? Kemudian, nah, banyak orang berpikir dan menilai bahwa Ibra adalah orang yang arogan, tadi yang saya katakan, karena dia pernah mengatakan dia tidak perlu trofi atau piala untuk menyatakan bahwa dirinya ada yang terbaik. Nah, itu kan orang menganggapnya arogan, ya kan? Terus juga orang menilainya dan berpikir gitu ya, mengecap dia punya karakter yang buruk. Bahkan sejak kecil dari muda dia sudah buruk gitulah ceritanya. Tetapi ketika orang bertemu muka dengan Ibra secara personal gitu ya, mereka justru berubah. Berubahnya bagaimana? Mereka berubah pikiran. Yang sebelumnya dia anggap Ibra orangnya arogan, karakternya buruk. Tetapi begitu dia ketemu secara personal dengan Ibra, dia tidak lagi menganggap Ibra sebagai orang yang arogan dan berkarakter buruk. Maka dari itu seperti yang Ibra katakan, jangan pernah menilai orang sebelum Anda benar-benar mengenal orangnya. Oke? Nah, suatu ketika Ibra diwawancarai oleh seorang jurnalis. Jurnalis itu bertanya, kira-kira begini, "Hei Ibra, kalau di Hollywood itu ada pahlawan dan ada penjahat. Oke? Apa yang Anda pikirkan tentang diri Anda?" Kira-kira wartawan itu mau tahu, kalau di dunia perfilman Hollywood itu ada peran penjahat, ada peran orang baik gitu ya, ada pahlawan. Kira-kira Anda apa gitu? Anda mau tahu apa jawabannya Ibra setelah dia ditanya oleh siapa namanya wartawan ini? Mari kita saksikan sebuah video yang berisi wawancara tersebut, dan inilah jawaban Ibra. Mari kita lihat apa yang Ibra katakan. Oke, Anda sudah dengar kan tadi apa yang dikatakan oleh Ibra? Oke, kalau boleh saya terjemahkan, kira-kira begini katanya si Ibra. Jika Anda mau saya menjadi orang jahat, dia bilang ya, maka saya bisa jadi orang jahat. Jika Anda mau saya menjadi orang baik, maka saya juga bisa jadi orang baik. Tapi, dia bilang, saya tidak masalah menjadi orang jahat dan orang baik sekaligus, katanya. Tapi kadang lebih baik menjadi orang jahat. Maksudnya jahat tanda kutip ya. Bukan jahat tukang tipu, membunuh, bukan. Kadang lebih baik menjadi orang jahat karena Anda akan tahu benar-benar apa yang orang pikirkan tentang Anda. Oke? Ketika mereka katakan mereka menyukai Anda, Anda tidak tahu apakah mereka benar-benar menyukai Anda atau cuman bohong gitu ya. Tapi ketika mereka mengatakan mereka membenci Anda, maka Anda dapat memastikan mereka benar-benar membenci Anda, katanya. Tapi katanya, saya membuat pembenci saya menjadi fans saya. Itulah tantangan atau masalah saya. Jadi katanya, saya perlu hater lebih banyak lagi. Karena kenapa? Dia punya tantangan atau
masalah, tanda kutip challenge, yaitu merubah hater menjadi fans. Oke? Wah, saya senang sekali nih dapat video ini. Kenapa? Ya, bukannya mau menyamakan diri saya dengan Ibra, saya punya persepsi yang juga sama dengan Ibra, yaitu dengan lantangnya saya berbicara mengenai money game Ponzi, multi level tipu menipu gitu ya. Ya segalanya lah. Anda kan bisa cek saya punya channel. Meskipun saya kan tidak selalu membahas mengenai money game gitu ya, Ponzi tipu menipu, enggak. Tapi kebanyakan orang melihat saya lebih banyak membahas tadi money game, atau dengan kata lain multi level yang tipu menipu tadi gitu ya. Nah, sehingga tidak dapat disangkal jika misalnya ada orang yang jadi nggak suka sama saya. Ya nggak apa-apa. Tapi masalah atau tantangan buat saya seperti Ibra tadi. Bagaimana merubah hater ini ya yang tidak suka dengan bahasan saya, sewaktu-waktu nanti menjadi fans saya. Dan menurut saya, walaupun saya tidak menghitung gitu ya, tapi saya sering mendapat komen yang melegakan hati saya, seperti apa yang pernah disebutkan Ibra tadi. Misal dia bilang ini, Pak, dulu saya ini bebek dungu, halu, dan idiot. Saya benci banget sama Bapak. Tetapi setelah saya nonton berkali-kali dan benar saya kena tipu, saya baru sadar bahwa dulu saya memang bebek dungu, Pak. Sekarang saya mau cerdas dan saya suka sama channel Bapak dan saya subscribe. Dan itu bukan 1-2 orang aja, ada beberapa gitu ya. Jadi saya senang juga gitu dengan pendapat Ibra. Wah, ini cocok gitu pendapatnya Ibra gitu ya. Nggak masalah kita dianggap jadi orang jahat gitu ya, yang suka menelanjangi. Bahkan saya suka dimaki-maki. Nih, Anda nih yang suka bikin bisnis orang jadi tutup, bisnis orang jadi bangkrut. Bukan, kalau bisnis bagus saya bilang jelek, ya saya yang malu lah. Bisnis ini nggak bakal bangkrut. Malah saya yang malu bisa dituntut. Tapi kalau bisnis ini memang ilegal dan saya review dan tutup bangkrut, bukan salah saya. Cepat atau lambat bisnis yang maling itu pasti akan tutup. Bukan salah saya. Jadi kalau Anda membenci saya mereview, Anda salah orang, coy. Ya, Anda salah orang. Ya kayak Ibra tadi. Dia mau merubah orang yang membenci dia suatu saat nanti justru menjadi fans dia. Oke? Nah, saya terinspirasi oleh video Ibra tadi dan saya mau merubah orang-orang yang membenci saya someday, suatu saat nanti akan menjadi fans saya seperti Ibra. Oleh karena itu, kita lihat lagi ya beberapa quotation atau kutipan-kutipan yang pernah disebutkan oleh beberapa orang mengenai hater. Oke, kita lihat di sini satu. Di sini yang menuliskan adalah Terry Mack. Ini ilustrasinya dikatakan, langsung sajalah saya terjemahkan ya. Nggak peduli seberapa baik Anda, seseorang akan selalu bertentangan dengan Anda. Jadi Anda mau baik seperti apa, sesuci apa, sekalem apa, pasti akan ada orang yang selalu to be against you. Akan bertentangan atau tidak menyukai Anda. But never let them be your limit of your success. Tapi jangan biarkan mereka menghalangi kesuksesan Anda. Santai aja, be yourself. Jadilah diri Anda sendiri. Jadi gak usah khawatir, pasti akan ada orang yang membenci Anda sebaik apapun Anda. Oke? Ya kan? Nabi pun begitu, seberapa baiknya dia tetap ada yang benci dia. Oke? Itu kata Terry Mack. Betul ya? Kemudian kita lihat lagi. Anna Chebel bilang, people will always have their opinion on you despite who you are and what you're capable of. Orang akan selalu mempunyai opini mereka masing-masing terhadap diri Anda, terbebas atau terlepas dari siapa Anda dan apa kemampuan Anda. Anda mungkin punya kemampuan bagus. Anda mungkin orang yang baik gitu. Tetapi orang gitu ya selalu punya pendapat mereka masing-masing. Jadi nggak usah pusing. Kira-kira begitu ya. Jadi kalau ada orang yang nggak suka sama Anda, cuek. Tetapi tentu Anda harus jadi orang baik ya. Tapi kalau Anda jadi orang jahat dan Anda dibenci, ya maklum lah.
Tapi kalau Anda sudah baik, sudah apa ya, biarin aja orang ngomong apa, begitu ya. Di sini bukan berarti kutipan ini membiarkan Anda, terserah Anda mau jadi apa, biarin orang ngomong apa, bukan. Maksud kutipan ini adalah Anda tetap harus jadi orang baik, tetapi selama Anda jadi orang baik jangan tergoda atau menjadi marah jika ada orang-orang punya opini yang berbeda tentang diri Anda. Biarin aja. Itu hak mereka kok menilai gitu ya. Nah, yang ini bagus nih. Ini pendapat dari seorang yang namanya Chris Jamie ya. Di sini dikatakan, langsung saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, orang yang dibenci ya biasanya adalah hasil dari kesombongan gitu ya, harga diri dari yang membencinya ketimbang dari hati nurani si pembencinya, kira-kira begitu ya. Ini benar. Jadi kebanyakan orang yang dibenci gitu ya, yang tidak disukai karena pride atau harga diri, kesombongan yang salah dari orang yang membenci. Oke, bukan karena hati nuraninya. Mungkin hati nuraninya, ya sejelek-jeleknya manusia yang jahat pasti punya hati nurani gitu ya. Kecuali dia sudah mati hati nuraninya. Dia sebenarnya mengakui ini orang benar, tapi karena dia punya kesombongan, dia maka terus membenci. Kira-kira seperti itu. Makanya jangan suka membenci orang, bencilah perilakunya. Oke. Nah, di sini ada lagi kutipan dari Israel Moore Ayifor. Dikatakan orang yang membenci Anda karena jealousy, keiri hatian atas kesuksesan Anda biasanya akan melukai dirinya sendiri tanpa dia sadari. Oke? Jadi kalau ada orang yang membenci Anda karena kesuksesan Anda, dia akan melukai dirinya sendiri tanpa dia sadari. Karena Anda katanya, kenapa dibenci? Karena Anda memiliki suatu image atau kualitas pribadi yang mereka harapkan mereka punya gitu. Tapi dia nggak punya, makanya dia benci Anda gitu. Nah itu sering terjadi. Jangan sekali-kali membenci mereka kembali. Dia boleh benci Anda, tapi Anda jangan membenci mereka. Kenapa? Di sini dikatakan, karena waktu nanti dia bisa jadi sukses seperti Anda. Nah, kalau itu terjadi dan kalau Anda membenci orangnya, Anda akan melukai diri Anda sendiri. Bagus ini, bagus. Kan? Nah, ini ada dua kutipan yang ditulis oleh Steve Maraboli. Yang pertama dikatakan, I don't have time, energy, or interest in hating the haters. I'm too busy loving the lovers. Nah, makanya Anda ngerti kan sekarang kenapa saya suka sapa lovers and haters. Nah, kira-kira serupa dengan apa yang dikatakan oleh Steve Maraboli. Steve Maraboli berkata, saya tidak punya waktu, energi, atau minat untuk membenci pembenci saya. Tapi saya lebih sibuk mengasihi orang yang mengasihi saya. Yang mau benci saya nggak peduli, saya nggak buang-buang waktu saya gitu ya. Bagus ini, ya kan? Jadi udah jangan buang energi kita buat orang yang membenci kita, oke? Nah, kedua dia bilang, I don't worry about the haters. Saya nggak khawatir akan orang-orang yang membenci saya. Mereka marah terhadap saya karena kebenaran yang saya utarakan yang bertentangan dengan kebohongan yang mereka hidupi atau mereka percayai. Jadi Steve berkata kira-kira begini, saya nggak ada masalah, saya nggak peduli tentang orang-orang yang membenci saya. Saya tahu kira-kira mereka marah kepada saya karena kebenaran yang saya utarakan yang bertentangan dengan kebohongan yang mereka yakini atau mereka hidupi. Nah, benar ini. Makanya
nggak usah peduli kalau Anda sudah bicara kebenaran, orang membenci Anda, biarin. Kenapa? Karena ya kontradiksi tadi. Dia percaya sama kebohongan yang dia hidupi sendiri dan dia pelihara terus gitu. Ya, biar aja. Nah, ini Andrew Birsak. Dia mengatakan, jadilah orang yang Anda ingini. Ya tentu yang bagus gitu ya. Misalkan menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang cerdas, tidak dungu gitu. Jadi di sini maksudnya bukan menjadi penjahat gitu ya. Enggak, maksudnya jadi yang positif ya. Be who you want to be. Jadilah orang yang seperti Anda ingini. Anda mau jadi pelukis, silakan. Mau jadi pemusik, silakan. Penari, silakan. Ahli finance, silakan ya. Don't care about what other things. Jangan pedulikan apa yang orang katakan. Ya tentu untuk yang positif ya. Tapi kalau Anda mau jadi penjual narkoba ya ini nggak cocok. Quotation ini tidak cocok ya. Ini hanya untuk hal-hal yang positif. Jadi mau jadi pelukis, mau jadi ahli finance, mau jadi dokter, mau jadi apa ya, pencerah gitu ya. Saya mengklaim diri saya pencerah ya. Jadilah gitu ya. Jangan pusing sama orang yang orang ngomong, orang pikirkan soal Anda. Itu hak Anda ya. Kecuali Anda mau jadi orang jahat. Bagus nih Andrew ya. Nah, ini ada satu dari Nishan Panwar. Nishan berkata, rumor atau gosip itu biasanya, rumor bisa juga berita bohong gitu ya. Biasanya itu dibawa-bawa oleh haters ya. Kan saya punya haters banyaknya. Ya dia sering bawa rumor, berita-berita yang nggak benar gitu. Tipu-tipu, cipua-cipua ya. Kemudian spread by full. Kemudian disebarkan oleh orang-orang dungu, dia bilang. Dan diterima oleh orang-orang idiot. Waduh, cocok banget ini dengan istilah saya, dungu, halu, dan idiot. Cuman di sininya tidak ada halu, ya kan? Jadi kebohongan atau rumors itu dibawa oleh hater. Hater saya kan selalu membawa kebohongan kan. Oh ini bagus, ini Anda dibayar, ini bukan money game. Nah gitu kan kebohongan, rumor. Ya. Kemudian berita ini disebarkan oleh orang-orang dungu gitu. Dan diterima sama orang idiot. Waduh, bagus bener Nishan nih. Cocok nih Nishan. Nah, terakhir. Love me or hate me. Jadi, lover pasti love me lah. Hater pasti hate me lah. Ya kan? Anda mau mencintai saya atau membenci saya, apapun itu, saya pasti ada di pikiran Anda. Bagus ini. Sayang orangnya nggak dikenal, unknown. Ya, terakhir, hating is the sincerest form of flattery. Ya, membenci itu adalah pujian yang jujur. Nangkep? Kalau saya dibenci gitu ya sama orang, itu sebenarnya secara jujur orang itu memuji saya. Jadi hati-hati, Anda yang suka membenci saya, sebenarnya secara jujur Anda tuh sebenarnya memuji saya. Sekali lagi ini sayang unknown. Oke, jadi ini bedahan saya mengenai hater gitu ya. Yang saya mengambil figur Ibra dan kutipan-kutipan dari orang yang selama ini dianggap kompeten lah untuk membuat kutipan. Silakan share konten saya ini kepada rekan-rekan, teman, kerabat yang Anda pikir boleh tercerahkan oleh konten saya ini. Oke, seperti biasa, terima kasih.